أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ustaz, saya ada 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana menghadapi orang-orang yang menasehati kita untuk bisa mendapatkan tujuan dunia dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak sedekah, dan memperbanyak puasa. Contoh sederhana yang sangat sering saya temui, kalau misalnya kamu mau ke luar negeri atau kamu misalnya suka sama fulan atau fulanah, banyakin aja sholawatnya, banyakin aja puasanya. Setiap kali saya mendengar nasihat seperti itu, ada bagian kecil di hati saya yang berkata, apakah ganjaran setelah melakukan sholawat atau puasa atau sedekah hanya sebatas jodoh, hanya sebatas beasiswa, atau hanya sebatas keinginan-keinginan dunia? Sedangkan saya ingat salah satu ajaran dari salah satu ustadz bahwa ketika kita melakukan 1 kali sholawat, Allah akan memberikan syafaat di akhirat. Ada 10 kebaikan yang diberikan dan ada 10 ampunan atas dosa-dosa kita di masa lalu. Nah, bagaimana Ustadz menghadapi orang-orang yang menasihati kita dengan cara seperti itu? Bahkan ada 1-2 influencer dan public figure di Indonesia yang terang-terangan menasihati seperti itu. Kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu, baik itu apapunlah sesuatunya, banyakin aja sholawatnya, banyakin aja sedekahnya. Sedangkan saya yakin di lubuk hati saya yang paling dalam, pasti kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar tujuan duniawi itu. Mohon nasihatnya Ustadz. Yang kedua, Ustadz, apakah panjenengan familiar dengan istilah yang sedang tren di dunia psikologi saat ini, yaitu toxic positivity? Apakah hasilnya? Oke. Sedikit saya memberikan pengertian. Jadi toxic positivity itu adalah situasi di mana seseorang secara terus-menerus mendorong orang lain yang sedang mendapatkan masalah untuk melihat sisi baik kehidupan tanpa mempertimbangkan pengalaman yang dirasakan dari orang tersebut. Jadi saat yang saya pahami, dan saya mohon maaf jika pemahaman saya salah, ketika kita punya teman yang mendapatkan masalah, itu kurang baik bagi kita untuk terus mengajak orang itu berpikir positif, melihat sisi baiknya, melihat hikmahnya. Itu justru gak bagus. Sedangkan kalau misalnya saya melihat dari pengalaman saya, kita itu gak tahu loh Ustadz, perkataan siapa yang akhirnya menyentuh hati kita. Perkataan positif siapa yang nantinya bisa mengetuk hati kita. Belum tentu itu dari sahabat kita sendiri, bahkan belum tentu dari orang tua sendiri. Pernah ada titik di mana bahkan yang bisa menyentuh hati saya itu orang gak saya kenal. Dan kan bukan kontrol kita juga siapa yang akan bersikap positif ke kita. Nah Ustadz, pertanyaan saya, apakah di Islam itu mengenal dengan kata toxic positivity, di mana setiap saat kita diingatkan dengan kebaikan dan kebaikan. Sedangkan faktanya adalah, kekajian manapun saya datang, sikap kita yang dianjurkan ketika mendapatkan masalah itu yang melihat sisi baiknya, lebih legowo, lebih menerima. Dan kalau bisa saya simpulkan, semua itu positif. Dan memang tidak semua kajian bisa masuk ke hati kita. Itu tadi yang saya katakan, bahwa kita tidak tahu perkataan siapa yang bisa menyentuh kita, perkataan siapa yang bisa akhirnya mengetuk hati kita. Mohon nasihatnya Ustadz. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik ngawali dari toxic positivity. Saya tidak mengkaji dan belum membaca apa yang sebenarnya yang salah dari positivity itu, karena kalau yang dimaksudkan positif itu adalah yang jelek tetap dianggap baik, tentu saja tidak positif, karena itu pantas menjadi toksik kemudian jadi penyakit. Tapi kalau yang salah itu dianggap sebuah perbuatan yang memang salah dan kita tidak membenarkan, misalnya, tentu saja dia tetap bernilai positif. Ya. Yang pertama yang harus kita pikirkan sebenarnya adalah baik dan buruk itu standarnya apa? Itu yang harus kita lihat dulu. Ada perbedaan antara orang beriman dan orang yang tidak beriman. Kita nganggap baik dan buruk itu, kalau kita referkan ke dalam psikologi katakanlah, baik buruk itu nurut apa? Being homoseksual in term of di dalam Western psychology is good. Apanya yang salah? Dia tidak nyakitin orang, tidak nyakitin itu dan seterusnya ya.
Jadi kan sebenarnya kita ini bicara tentang siapa yang membikin kita. Oke, karena kita orang beriman ya, kita punya konsep yang mungkin agak sedikit berbeda nanti untuk mendefinisikan baik dan buruk. Oke, karena boleh jadi nanti berbeda apa yang dianggap menurut satu perspektif ini dianggap tidak baik, tapi menurut perspektif yang lain dia baik. Ya, karena standarnya kemudian tidak bisa kita generalisir, karena sekali lagi bahwa baik dan buruk itu kemudian sangat berkait kelindan dengan culture kemudian. Nah, kita orang beriman itu punya standar yang absolut, yaitu agama. Ya, sehingga tidak perlu ditanyain lagi, pokoknya standar yang baik itu begini dalam agama, keridhaan itu begini, dan seterusnya. Ya. Maka apa yang saya sebut tadi sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim itu standar baiknya yang ngikutin Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang dari situ kemudian kita punya positive outlook, karena saya kepingin membahasakan dengan bahasa yang bisa diterima oleh orang sekarang. Tapi yang saya maksud positif tentu bukan positif dalam pengertian orang umum, tapi positif dalam pengertian Ar-Rahman Ar-Rahim, dalam pengertian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebut positif, misalnya kayak beginilah. Sebenarnya kan Allah menyatakan misalnya, apakah kau menyangka orang-orang yang beriman itu tidak diuji? Coba kita lihat, siapa yang menganggap ujian itu sebagai positif? Negatif mungkin, tapi Al-Quran menyatakan itu positif dalam agama. Karena ada dimensi yang lain yang mau ditekankan di dalam agama. Bahkan misalnya, bayangin agama menyatakan, orang yang paling dekat kepada Allah, dialah yang paling banyak diuji. Coba gimana terus, wong asyadul bala, yang paling banyak ujiannya para nabi, dan seterusnya. Karena ini tidak hanya berkaitan dengan ujian yang seperti kita bayangkan, misalnya gagal ikut ujian atau apalah dan seterusnya. Ada banyak, termasuk sampai ujian iman. Itu yang paling kita bisa dapatkan. Saya berprinsip asalkan kebaikan itu menurut aturan agama, saya kira tidak akan pernah menjadi toksik. Misalnya tentu kita tidak bisa menyatakan orang yang salah sudahlah, tidak bisa, karena gini ya, kenapa sih Allah ngasih musibah? Karena artinya ada yang salah dalam diri kita. By definition musibah dari kata asobah, karena itu benar bahasa Arabnya sawab. Ya. Karena itu sesuatu, kalau kita mengenai sesuatu, ya, kalau kita menembak atau apalah, pas tepas di sasaran, namanya asobah itu, namanya musibah. Kita ini ada something error dalam kacamata Allah, karena kita ini tidak berdiri sendiri. Nah, dalam agama kita, Allah itu khalik kita, Allah Rob kita. Jangan dibayangkan Allah itu tidak pernah ngurusin kita, bahkan lebih ngurusin kita dibanding orang tua kita. Allah ngurusin iman kita, Allah ngurusin, dikasih kesempatan terus kita untuk growing terus, untuk makin baik. Apakah kita ngambilnya atau enggak, itu kita diberi kebebasan oleh Allah SWT. Akan tapi kita dikasih kesempatan untuk melakukan perubahan terus. Saya katakanlah, kita ini orang beriman, dapat ujian. Mungkin itu kita anggap sebagai kejelekan. Kenapa? Karena jeleknya itu tidak sesuai dengan nafsu kita. Kita anggap jelek itu kan karena tidak sesuai dengan nafsu. Ya. Misalnya kalau pakai jadi kita harus dudukkan dulu konsep baik dan buruknya itu, positif dan negatif itu yang harus kita standarkan dulu. Kalau itu sudah berbeda, baru kita bisa mendiskusikan tentang toksik itu. Benarkah kebaikan yang dimaui oleh agama, kalau itu kemudian diajarkan, bisa menjadi toksik sehingga orang punya ketidakmampuan untuk mengembangkan diri, melihat kesalahan, itu yang saya tangkap ya. Bagi saya, kalau kita mengajarkan kebaikan menurut Islam, misalnya bahkan hukuman kisos yang dalam Islam itu kebaikan dalam agama. Kebaikan itu tidak selalu yang sesuai dengan syahwat kita. Gitu. Musibah jadi kebaikan bagi diri kita. Kritik mungkin jadi kebaikan buat diri kita dan seterusnya ya. Jadi kalau positif itu yang kita dapat, yang kita sepakati di awal, insya Allah kalau itu ngikutin agama, saya kok tidak melihat itu punya peluang untuk bisa menjadi toksik bagi seseorang dan kemudian
Dia tidak bisa mengembangkan pribadiannya, tidak bisa melihat, tidak bisa move on atau tidak bisa growing dari kesalahan yang dia lakukan. Bukan itu poinnya menurut saya. Jadi be positif itu maksudnya dia tidak menjadi orang yang selalu melihat jelek. Dia punya kemampuan untuk melihat sisi baiknya. Misalnya kenapa saya dapat kesalahan ini? Bukan dia mengaku iku ndak popo sapi, bukan begitu. Dia melihat ini pasti yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Untuk saya belajar apa kesalahan saya ini. Begitu maksudnya. Karena dia tepat treatmentnya. Tapi semua dikembalikan kepada Allah. Karena dia merasa bahwa semua kejadian yang diberikan ini pasti juga ada andilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia tidak bisa melihat itu sebagai sebuah keburukan. Yang salah adalah dirinya. Dia pasti itu yang paling terbaik. Kenapa saya kok tidak mendapatkan ini? Pasti karena saya yang salah. Dan ini pasti kebaikan. Karena dia tetap husnudzon nanti kepada Allah SWT. Itu yang saya maksud dengan be positifnya. Karena itu dia selalu mencari perbaikan lagi, dan seterusnya. Dan tidak pernah kecewa dia. Karena itu berarti tanda sayangnya Allah. Musibah itu sebenarnya kan kalau kita pikirin, walaupun kita gagal dan seterusnya, itu kan tanda kebaikan dari Allah SWT sebenarnya. Dan seterusnya. Ya. Agak panjang kalau kita mendiskusikan secara detail, tapi prinsipnya itu. Jadi positif yang dimaksudkan adalah dalam kacamata agama kita, ya. Tidak dalam pengertian yang luas mungkin, tapi dalam skop tertentu biar standar kita sama, ya. Standar kita sama. Tentu salah kalau orang membiarkan tenggelam dalam keburukan sebagai sebuah kebaikan, ya tentu bukan itu. Tentu karena tidak bisa move on kemudian. Ya. Itu poin pertamanya. Yang kedua tentang kecewa. Tentang kecewa. Bagaimana cara kita menghadapi kekecewaan? Satu, menurut saya, wallahu a'lam ya. Yang pertama adalah sadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya juga dalam kalau pakai Al-Quran, Allah itu sebagai Al-Qadir dan Allah sebagai Al-Muqtadir. Semuanya juga ditentukan oleh Allah SWT. Jadi satu sisi ini gini ya, bahwa apa saja, bahkan kalau kita kecewa, itu sesungguhnya juga bagian dari pengajaran dari Allah SWT. Kalau kita tidak diberikan rasa kecewa, justru ini yang makin berat, karena kita tidak akan bisa tumbuh. Kecewaan itu menunjukkan gini, tapi di dunia ini bukan tempat segala-galanya. Karena itu kita nanti akan punya cara pandang yang sedikit berbeda. Ya. Misalnya beginilah, kita ini sudah jujur, belajar dengan baik, ikut ujian dengan baik, tidak pakai sogokan dan seterusnya. Teman kita nyogok, tapi yang keterima teman kita, wajar kita kecewa. Wajar kita kecewa. Terus kalau kita pikirkan gimana kita mengambil positifnya? Ini gimana ini? Kenapa Allah tidak menolong saya dan seterusnya dan seterusnya? Lah agama kita ini memberikan peluang kepada kita ada sekian banyak hal yang belum kita ketahui ke depannya. Ini yang harus kita pelajari karena Allah itu kita fahami selalu bersifat Rahman. Sehingga kalaupun kita ini sudah baik, kita masih melihat peluang kemungkinan yang paling terburuk. Yang mungkin kalau saya dapat ini, saya akan begini. Sekarang saya belum tahu. Tapi dia tetap bisa menerima meskipun dia tidak membenarkan cara yang dilakukan oleh sebelahnya. Gitu. Jadi ada banyak dimensinya. Ya. Misalnya untuk saya hubungan dengan Allah, saya tetap tidak akan merusak pikiran saya sehingga saya suudzon kepada Allah SWT akibat kekecewaan ini. Kecewa menjadi sangat wajar karena misalnya yang saat saya tidak mencontek, dia mencontek misalnya. Tapi bukan kemudian membuat kita punya suudzon kepada Allah. Itu poin yang saya maksud dengan be positif itu. Dan kita terus mencari cara yang lain untuk melihat sisi positifnya, tidak untuk membenarkan orang yang salah. Ya. Kalau itu berkaitan dengan ketidakadilan, ya carilah. Karena itu bagian dari kebaikan yang diajarkan oleh agama. Jangan tinggal diam kalau kita ini sedang ditolimi oleh orang. Dan itu kebaikan. Ya. Dan seterusnya. Pilihan-pilihannya menjadi sangat banyak dalam agama itu. Misalnya
Contoh ada orang yang kena penyakit epilepsi. Datang ke Rasulullah SAW minta didoakan. Dan dengan kata Rasulullah, terserah kamu pilihannya. Jadi makna positif itu memang bisa variatif, tergantung orangnya juga. Misalnya kata Rasulullah, kalau kamu mau bersabarlah bagimu surga. Tapi kalau kamu tidak mau saya doakan dan insya Allah kamu sembuh. Orangnya pinter, kata dia, doakan saya, sudah doakan saja saya Allah. Kalau nanti saya kena epilepsi, saya tidak membuka aurat saya. Karena dia kalau kena epilepsi, dia buka auratnya dan dia malu. Karena itu dia kepingin masuk surga dan dia menerima ujian itu dari Allah SWT, sakitnya itu. Dan kemudian yang penting saya tidak mengganggu orang lain, yaitu terbuka, tersingkap aurat saya. Coba bayangin, sekian banyak yang mungkin ini tentu tidak bisa kita generalisir ya. Jadi ada kebaikan pada tertentu dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu kalau kita belajar akhlak di dalam agama, biasanya memang kesannya seperti dibikin gradasi. Misalnya kayak kejujuran tingkat awam, kejujuran tingkat khusus, misalnya begitu. Karena sekali lagi itu berkenaan dengan pengolahan ma'rifah atau cara pandang dia kepada ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana memanage kekecewaan menurut saya itu yang pertama sadari bahwa Allah itu maha baik. Ya, yang diberikan oleh Allah SWT apapun saja sebenarnya untuk kebaikan kita, hatta yang kita rasakan sebagai musibah. Karena itu cari kenapa Allah ngasih ini, mungkin agar saya bisa growing up, mungkin agar saya bisa mengambil hikmahnya di baliknya, mungkin karena saya belum, dan seterusnya lah. Terlalu banyak contohnya bahwa apa yang kita sangka merupakan keburukan, ternyata di akhir dia merupakan kebaikan misalnya. Contoh yang paling menarik misalnya salah satunya adalah misalnya Quran menggambarkan misalnya seperti pernikahan. Quran menganggap itu sebagai ayat Allah Subhanahu wa taala. Proses Allah menjodohkan seorang laki-laki dan perempuan itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang di luar apa yang kita pikirkan, ya. Fir'aun dapat Asia, itu kan tidak masuk akal sebenarnya kalau kita pikirin. Nabi Lut yang soleh dapat istrinya yang supporter lesbian, itu kan juga tidak masuk akal kalau kita pikirkan. Kenapa kok tidak dapat Ustadzah Tazkiyah saja, Ustadz yang jauh lebih baik misalnya. Itu kan menarik kalau kita pikirkan itu. Tapi semuanya itu sesungguhnya lebih jauh kalau kita pikirkan. Semuanya dalam kebaikan sesungguhnya. Itu yang memang kita ngukur kebaikan itu kadang-kadang berdasarkan syahwat kita, sementara ilmu Allah SWT berada di atas semuanya itu. Jadi hatta meskipun itu di mata kita merupakan keburukan, sesungguhnya kadang-kadang di dalam bahasa agama dia merupakan kebaikan. Ya, siapa yang menyangka bahwa kekayaan Nabi Sulaiman itu merupakan kejelekan? Ya, tapi pada saat yang sama, siapa yang menyebut kekayaan pada Qarun itu merupakan kebaikan? Dan seterusnya. Jadi tidak mudah kita melihat kebaikan dan keburukan itu dan bagaimana cara mengatasinya, karena masing-masing punya sikonnya sendiri-sendiri. Ya, misalnya seperti Rasul nasihati seorang perempuan yang kehilangan bayinya atau kehilangan anaknya, ya, tidak bisa. Semua orang punya cara yang berbeda-beda. Ada orang model Sahabiyah di Al-Ansori yang sangat kuat ketika diberitain anaknya meninggal, bapaknya meninggal, nyantai aja dia. Ya, Masya Allah. Ya, bahkan yang pertanyaan dia cuma satu, Mada fa'ala Rasul? Rasul bagaimana? Begitu dikasih tahu Rasul baik-baik saja, dia bilang, semua musibah setelah aku melihat wajahmu ya Rasulullah kecil. Padahal musibah itu adalah kematian anaknya, kematian bapaknya. Untuk orang kayak begini, dia tidak melihat itu musibah, tapi peluang khonsa misalnya, yang melihat kematian anaknya sebagai kebaikan misalnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena lagi-lagi, karena perspektifnya dia memandang takdir, memandang apa yang diberikan oleh Allah SWT di dalam hidup ini. Kenapa kita harus membutuhkan Allah di dalam memaknai positivitas ini, memaknai kekecewaan ini? Karena dunia ini
bukan tempat yang kita berharap dapat seluruh keadilan. Nanti kita kecewa kalau semuanya itu kita fahami dengan konsep bahwa kalau saya begini nanti harus begini. Ya, karena tidak semuanya kita dapatkan di dunia ini. Jadi kalau kita tidak punya Allah SWT sebagai sandaran kita, maka pasti kita akan kecewa terus. Karena tidak bisa kita mendapatkan kesempurnaan di dunia ini, bahkan keadilan, termasuk juga balasan dari kezaliman. Tidak bisa di dunia ini. Kata Ibnu Taimiyah, kalau saya tidak keliru, kalau engkau memukul pipi seseorang dan engkau pukul balik dengan cara qisas, sebenarnya tidak pernah sama. Karena tangan yang kamu gunakan untuk memukul itu berbeda dengan tangan yang memukulmu misalnya. Karena memang susah ada benar-benar keadilan yang setimpal di dunia ini. Itu yang kita bisa dapat. Karena itu kita punya Allah. Agar kekecewaan itu yang kita kadang-kadang tidak bisa temukan jawabannya di dunia ini, ada caranya. Karena kita kembalikan ke Allah SWT. Dan apalagi karena kita tadi itu keeping akhirah in mind, ya, karena kita sudah meletakkan akhirat itu di dunia. Kalau kita tidak punya itu, bagaimana kemudian kita mengobati rasa kecewa yang misalnya kita tidak temukan jalan keluarnya? Misalnya bagaimana kita memahami Munir yang sampai detik hari ini. Orang pantas kecewa, tapi kalau kita percaya dengan akhirat, kita tidak kecewa. Justru kematian zalimnya Munir adalah cara Allah untuk memuliakan Munir. Dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak begitu? Dan seterusnya. Jadi itu indahnya agama menurut saya. Bayangin kalau orang tidak percaya tentang konsep akhirat, akhirnya dia tidak percaya atau kecewa dia yang berlarut-larut, sehingga kemudian larinya bisa menjadi Marsian, larinya bisa kayak begitu kan. Itu sebenarnya caranya. Alhamdulillah kita punya Allah punya cara untuk menghilangkan kekecewaan di saat memang seluruh yang tersedia di dunia ini tidak bisa memberikan apa yang semestinya kita dapatkan, ya, karena masih ada Allah. Itu yang dimaksud dengan yang tadi, iyyaka nasta'in. Itu mungkin yang paling terakhir tadi sebenarnya agak mirip ya, yang bagaimana kemudian menghadapi kekecewaan, treatmentnya kepada anak, itu yang lagi-lagi yang tidak mudah memang, karena kita harus bicara dengan bahasa sesuai dengan umurnya ya. Jadi bagaimana menanamkan maha baiknya Allah, bagaimana menanamkan itu bagian dari planningnya Allah, bagaimana menanamkan itu cara Allah untuk mengajari kita agar lebih growing up lagi. Itu tidak mudah. Tentu saja harus sebenarnya itu itu harus diawali dengan kesadaran yang ditanamkan lebih dahulu yang sudah ada. Kalau yang awalnya belum ada, susah kita untuk mengembalikan rujukannya. Maksud saya, Bismillahirrahmanirrahimnya sudah selesai, Alhamdulillahirrahmanirrahimnya sudah selesai, Ar-Rahmanirrahimnya sudah selesai, Bismillahirrahmanirrahimnya sudah selesai. Ditanamkan sebagai sebuah indoktrinasi kognitifnya kepada anak, tapi setelah itu misalnya baru dia menjalani kehidupan, ada kekecewaan, agak lebih mudah kita mengingatkan kembali, tentu dengan bahasa anak. Tapi kalau itu belum ada, susah banget. Dan kadang juga ada waktunya tiap orang itu, berbeda-beda. Hatta sahabiyah tidak bisa langsung meskipun dia seorang sahabiyah. Orang bule menyatakan time will heal, ya. Waktu yang akan menyembuhkannya. Kenapa? Karena itu tergantung dari kualitas iman seseorang dan seterusnya. Ya, itu yang menarik. Kalau paling mudahnya di dalam agama adalah prinsip utamanya adalah kita dikasih oleh Rasulullah SAW dengan Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Itu cara kita untuk merubah persepsi kita tentang apapun saja yang terjadi. Yang pertama adalah Subhanallah. Itu kan kejadiannya ketika, kalau kita lihat di Muslim kalau saya tidak keliru ya, Ibnu Ashur mengutip cerita ini berkenaan dengan keluarga Ali bin Abi Thalib, di mana Fatimah meminta seorang pembantu
Tapi kemudian tidak didapatkan, Rasul kemudian mendatangi dan mengajarkan sesuatu yang lebih baik dari seorang pembantu. Ya, karena kehidupannya yang susah. Tapi ini kan untuk menyelesaikan problem dunia sebenarnya. Kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maksudnya adalah ini kan sebenarnya usaha kita merubah cara berpikir kita. Dengan cara apa? Dengan subhanallah. Subhanallah kapan kita baca? Untuk merefute sesuatu yang buruk. Kan gitu toh. Misalnya orang menganggap Allah itu punya anak, Allah menganggap itu Allah yang semua yang jelek-jelek. Kita di Al-Quran selalu menggunakan subhanahu. Ya, subhana, Allah maha suci dari semua yang jelek-jelek. Kita ini kalau punya masalah, itu kita anggap jelek, apapun saja. Treatmentnya adalah subhanallah. Dan yang paling buruk adalah kalau ada sesuatu yang menimpa kejelekan kepada kita, kita menganggap itu datangnya dari Allah. Itu yang paling bahaya. Kalau itu kita menyangka datangnya pada diri kita, itu masih oke. Katakanlah kalaupun salah, kita salahnya kepada diri. Tapi kalau kita sudah menyalahkan Allah, itu yang paling buruk. Karena itu yang paling pertama adalah, jangan sampai semua kejadian yang buruk itu kita alamatkan kepada Allah. Kita harus menerima itu sebagai bagian dari ketentuan Allah. Mungkin saya yang salah, mungkin saya sedang dizolimi, mungkin apalah dan semuanya. Tetapi ini pasti terbaik untuk saya. Nah, karena itu kita menyatakan subhanallah. Memang berat, apalagi kalau kita yang sedang dizolimi, itu berat sekali. Tapi kita harus melawan itu dengan menyatakan ini pasti yang terbaik yang harus saya lalui dalam hidup. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena itu diulang 33 kali. Agar dia pelan-pelan merubah cara berpikir kita. Nanti kalau sudah subhanallahnya itu sebagai counter naratif atas apa yang kita bangun, pelan-pelan kalau sudah 33 kali, maka kita akan bisa, hati kita sudah mulai cooling down. Kalau sudah cooling down, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lanjutannya adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita sudah bisa menggeser yang negatif itu menjadi positif, karena kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita mensyukuri Allah masih memberitahu saya gagal karena memang dunia ini tidak perfect. Saya dizolimi orang, karena itu saya lebih hati-hati lagi. Jangan dizolimi oleh orang. Oh, saya tidak lulus, mungkin boleh jadi karena saya untuk masa depan. Akhirnya kita tidak bisa lain kecuali alhamdulillah, terima kasih Allah. Saya tidak akan mengulang lagi. Terima kasih Allah, engkau ingatkan saya begini. Dan seterusnya dan seterusnya. Katakanlah tadi subuh, sholat subuh jam 7. Naik sepeda motor, bannya meledos. Mungkin kita pikiran, ya Allah, mungkin ini ya sholat subuh, terima kasih ya Allah, engkau ingatkan saya tidak mau lagi lah, saya akan on time sholat subuh misalnya. Maka musibah menjadi alhamdulillah, bukan menerima musibahnya sebagai sesuatu yang oke-oke saja, enggak, kita akan memperbaiki. Tapi terima kasih kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah alhamdulillah kita sadar, semua masalah apapun di dunia, asalkan saya masih punya engkau ya Allah, bagi saya kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau itu menjadi kepribadian orang mukmin, kan santai kita menghidupi hidup ini. Tidak mungkin kita menghadapi kebaikan terus dalam hidup itu. Dan bayangin, kita dikasih begitu itu 17 kali. Minimal 5 kali kita begitu itu. Punya masalah zuhur ke asar, kita subhanallah di asar. Antara asar sama maghrib punya masalah maghrib, kita subhanallah. Sebenarnya tidak ada kesempatan, kita ini tidak bisa menyelesaikan problem yang kita hadapi. Nah, tapi untuk anak misalnya, anak didik kita, misalnya untuk usia SMP, SMA, kan tidak mudah. Wes pokoknya wacon. Kalau Nabi kepada Aisyah dan Ali, hadisnya cukup menyatakan, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, fi duburis sholah, kata Nabi, 33 kali. Gitu dok redaksi hadisnya, baca di Sahih Muslim. Tidak perlu dijelaskan, subhanallah, maksudnya begini ya, mengkonter sebagai narasi. Tidak perlu, kenapa? Karena mereka sudah paham. Kita yang tidak paham, anak-anak kita tidak paham, dia ngapain sih kok subhanallah, 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 subhanallah. Bahkan karena saking seringnya, kita juga kehilangan maknanya. Kan itu tidak terasa nikmatnya kita menyatakan subhanallah, subhanallah. Padahal bayangin, itu yang kita butuhkan. Sebenarnya apa bedanya kita baca subhanallah dengan datang ke psikolog? Yang kemudian kita menguraikan, Bu, saya punya masalah begini-gini. Psikolognya bilang, oke, yang sabar ya, anak gini-gini. Terus dia merasa, I feel good now. Sebenarnya kan sama itu. Dan kita sebenarnya tidak butuh itu. Kita butuh, langsung kau subhanallah. Cuma kita yang melakukan self-healing itu sebenarnya.
Itu yang bagaimana itu dimasukkan ke dalam anak tentu harus dijelaskan menurut saya gitu, dengan bahasa yang sesuai dengan dia. Kesuksesan itu, apalagi misalnya kekecewaan, kalah perlombaan dan seterusnya, masih banyak cara-cara yang lain yang misalnya dengan asosiasi, dengan dikasih contoh orang-orang yang mengalami keterpurukan tapi kemudian menghasilkan dan seterusnya lah, terlalu banyak contohnya bahwa kegagalan bukan segala-galanya dalam hidup, bahkan seringkali kegagalan menjadi batu loncatan yang sangat baik untuk mendapatkan kesuksesan yang lebih baik lagi. Nggih.